Hari ini saya akan membahas masalah pokok makroekonomi. Masalah pokok makroekonomi adalah isu-isu utama yang dihadapi oleh suatu perekonomian secara keseluruhan dan menjadi fokus kajian dalam ilmu makroekonomi. Masalah ini mencakup kondisi dan kebijakan ekonomi yang memengaruhi negara secara luas, bukan hanya individu atau perusahaan. Berikut adalah 4 masalah pokok makroekonomi yang utama. 1. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan kapasitas produksi suatu negara dari waktu ke waktu, yang biasanya diukur dengan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Masalahnya, bagaimana meningkatkan output nasional dan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan. Tujuannya meningkatkan kemakmuran, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat. Kebijakan terkait yaitu investasi infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan insentif usaha. 2. Pengangguran. Pengangguran terjadi saat sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan, meskipun mereka mampu dan bersedia bekerja. Masalahnya, bagaimana menciptakan cukup lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jenis-jenis pengangguran itu ada struktural, friksional, siklis, dan musiman. Dampak dari pengangguran ini menurunnya pendapatan masyarakat, meningkatnya kemiskinan, dan instabilitas sosial. Untuk kebijakan terkait itu ada pelatihan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, dan insentif investasi. 3. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Masalahnya, bagaimana menjaga kestabilan harga tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dampak dari inflasi menurunnya daya beli uang, ketidakpastian usaha, dan potensi kemiskinan. Untuk kebijakan terkait ada kebijakan moneter, yang dimana pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar oleh bank sentral. 4. Stabilitas neraca pembayaran. Neraca pembayaran mencerminkan hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain, khususnya dalam hal perdagangan dan arus modal. Masalahnya, bagaimana menjaga keseimbangan antara ekspor dan impor serta aliran modal internasional. Untuk dampak ketidakseimbangan yaitu ada krisis nilai tukar, utang luar negeri yang meningkat, dan ketergantungan terhadap negara lain. Untuk kebijakan terkait ada kebijakan perdagangan, pengelolaan cabangan devisa, dan kebijakan fiskal. Untuk kesimpulan dari makroekonomi adalah masalah pokok makroekonomi ini seperti pertumbuhan, pengangguran, inflasi, dan neraca pembayaran itu saling berkaitan. Pemerintah dan bank sentral menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau penulisan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.